Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, baik lagi dengan saya Ijang Irfan dengan NIM 8595141611. Di video kali ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup tentang perkecambahan biji kacang hijau. Kamu pernah nggak sih penasaran bagaimana sih proses biji kacang hijau yang kecil banget bisa berubah jadi toge yang biasa kita makan sehari-hari? Mau tahu rahasia di balik perkembangannya? Tonton sampai habis ya. Di eksperimen kali ini kita bakal bahas tuntas tentang perkembangan biji kacang hijau dari hari ke hari. Mulai dari biji yang kecil, lalu mulai keluar akar yang kecil, sampai akhirnya menjadi tunas yang gondrong. Dijamin seru, gampang diikuti, dan kalian bisa coba di rumah. Yuk kita intip magic alam yang tersembunyi. Dan bahan yang disediakan, yang pertama ada kacang hijau, yang kedua ada tisu, yang ketiga ada air secukupnya, dan yang keempat ada 2 cup yang sudah diberi label gelap dan label terang. Untuk langkah pertama yaitu kita tuangkan secukupnya biji kacang hijau ini ke air dan kita rendam semalaman. Cukup saja. Nah, kita ambil biji yang tenggelam karena biji kacang hijau yang masih mengambang ini biji kurang bagus ya. Kalau kita tenggelam semua berarti ini bijinya bagus. Nah, kita rendam selama kurang lebih 1 malam. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita ambil 1 tisu atau 2 tisu, lalu kita basahi terlebih dahulu secukupnya saja, tidak terlalu basah atau banjir, secukupnya saja. Kalau jika 1 kurang, kita bisa ambil 1 lagi sampai kira-kira media cukup untuk ditanami benih. Ini sudah cukup ya. Ini yang gelap. Kita ulangi di media wadah yang terang. Satu. Jika telah dibuat untuk media tanamnya, kita ambil biji kacang hijau yang telah direndam selama kurang lebih 1 malam. Tidak perlu banyak-banyak, kita ambil beberapa saja dan kita tebar di bagian pinggir, tengah, dan sela-sela. Nah, seperti ini. Nah, jika merasa kurang bisa tambah lagi saja. Ini untuk media yang gelap. Nah, untuk yang selanjutnya kita tinggal meletakkan media ini di tempat terang, yaitu di luar ruangan atau outdoor, dan sisanya kita disimpan di tempat yang gelap. Setelah itu kita lihat perkembangan dari kedua media tanam ini. Nah, ini bibit kecambah yang gelap kita letakkan di tempat yang gelap indoor. Kecambah yang terang kita letakkan di outdoor biar terlihat kena matahari.
Di hari pertama yang terang dulu, ini perkecambahannya sudah mulai cukup bagus ya. Sudah banyak yang keluar menjadi tunas. Hari pertama, cuman belum begitu panjang ya untuk yang disimpan di outdoor atau di tempat terang. Ini kecambah yang disimpan di tempat gelap atau indoor. Nah, kecambah cukup bagus juga, sudah banyak yang keluar tunas, cuman belum semua ya, tapi pertumbuhannya lebih cepat yang di tempat gelap, sudah mulai agak lebih panjang dibanding tadi yang di tempat terang. Ini baru hari pertama. Pertumbuhan kecambah di hari kedua ini udah tinggi banget sih ya, ada sekitar 3 cm-an. Udah tinggi banget untuk yang di area gelap. Ini untuk yang disimpan di area terang. Kalau yang di area terang dia emang pendek-pendek, cuman sudah keluar kayak daun-daunan. Daun. Sudah ada daun-daun, cuman dia pendek banget. Beda kalau untuk yang gelap, tadi dia tinggi cuman tidak ada daun. Ini udah ada daunnya. Di hari kedua. Ini di hari selanjutnya, di sore hari, yang ditanam di mode gelap. Ini udah tumbuh tinggi banget ini. Yang paling panjangnya ini sekitar 24 cm paling panjang pertumbuhannya. Cuman walaupun di pertumbuhannya panjang itu kekurangan vitamin dari cahaya ya. Jadi si daun-daunnya tetap kuning dan dahannya itu tipis banget, walaupun tumbuhannya ini cepet banget sampai 24 cm karena dia mencoba mencari cahaya di sekitar. Ini yang disimpan di tempat gelap. Yang disimpan di tempat terang dia lebih sehat, pertumbuhannya normal semua ya, sekitar 10 cm kurang lebih, dan berwarna hijau yang artinya dia bertumbuh dengan sangat normal dan bagus. Dan di dahan-dahannya juga terlihat hijau dan lebih kekar dibandingkan yang disimpan di tempat gelap. Dengan yang disimpan di tempat terang lebih hijau, dan yang di tempat gelap ini lebih tinggi tapi berwarna kuning, kadang kekurangan vitamin karena fotosintesisnya tidak berjalan dengan baik. Jadi kesimpulannya kita sudah lihat sendiri bahwa pertumbuhan biji kacang hijau itu cepat banget dan perkembangannya juga sangat keren. Dari pengamatan kita ternyata cuma butuh air, cahaya walaupun sedikit, dan waktu supaya si biji bisa pecah dan mengeluarkan akar. Ini membuktikan bahwa setiap makhluk hidup walaupun itu kecil mempunyai potensi yang sangat luar biasa buat tumbuh dan berkembang. Gampang kan? Jadi tahu deh step by step dari biji kacang hijau sampai menjadi toge. Keren. Mungkin itu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan penemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat mencoba jadi ilmuwan rumahan. Bye bye.